I'm sure Ice King stole the ancient eyesore from the tree fort. We need to get it back before something better happens. Yeah, because a magical story in the heads of Ice King sounds like a fantastic idea. Stop right there, heroes! This sword is mine now, and with it, I'll become the most powerful king in the land of Hollow. Ice King, that sword is too dangerous for you. Get it back. Dangerous! I was just borrowing it, too. Chop some ice for my new smoothie recipe. Smoothie? With a sword that can freeze time? Come on, man. Okay, I did plan on testing its powers, but I'll give it back. After all, it's not like I'd accidentally destroy the fabric of reality, right? Ice King, you can just borrow things without asking. It's basically something like this. Yeah, now hand it over. Give you man some to help. Fine, but only because I like you guys. It's not like I wanted a cool magic sword anyway. Thanks, Ice King. Next time, ask first, alright? Di sini saya Dio Rahman Putra dengan NIM 23151103. Baik, yang pertama di sini terdapat bagian katalog. Pada katalog ini terdapat beberapa poin yang dimana terdapat background polosan, objek polosan, gunungan polosan, dan objek pendukung. Di sini terdapat background polosan yang dimana ini sebuah latar ataupun environment yang sebelum menggunakan pewarnaan dan juga texturing. Kemudian selanjutnya di sini juga ada objek karakter polosan juga di situ. Di sini ada Jack yang belum diwarnai dan juga masih polos. Kemudian di sini juga terdapat Ice King dan Finn. Sama di sini juga masih polos yang dimana belum menggunakan warna. Kemudian selanjutnya ada objek gunungan. Dan dari objek gunungan ini juga masih polos gitu. Baru di sini terdapat awan. Nah, kemudian di sini untuk pekerjaannya dari background latar tersendiri environment ini dibuat secara blend langsung itu menggunakan geometry nodes. Kemudian di sini untuk Jack dibuat menggunakan Dash 3D yang di-import menjadi file .obj. Sama halnya seperti Ice King juga di sini menggunakan Dash 3D yang dimana menggunakan .obj itu di-convert. Kemudian di sini Finn langsung menggunakan blend. Kemudian gunungan juga sebelumnya sama menggunakan Dash 3D yang dimana nanti diubah jadi .obj. Kemudian di sini awan langsung gitu di .blendnya langsung. Seperti itu untuk katalog. Kemudian di sini akan membahas dari pengerjaan individual dan juga pembagian tugas. Nah, ini di sini ada Ice King. Nah, pada Ice King ini dibuat yang pada awalnya tangan Ice King itu lurus gitu. Tangan Ice King itu lurus. Namun akan tetapi pada sebelumnya di sini tidak menggunakan rigging gitu. Sehingga ya tangannya cukup dibawahkan saja. Seperti itu. Kemudian di sini yang sudah dibuat menjadi file .obj. Ini diimpor gitu, diimpor yang sebelumnya ini kan mengekspor gitu, disimpan sebagai, nah ini ekspor as obj gitu. Nah ini untuk referensinya juga ada gitu di Google Classroom buat si latar background yang belakang ini. Nah sehingga nanti munculnya seperti ini gitu setelah diimpor. Nah cuman di sini masih belum dikasih warna dan masih polosan. Nah sehingga ini hasil yang telah diberi warna itu. Nah seperti ini. Hanya saja di sini ada beberapa blok yang belum diwarnai. Seperti ini bagian dekat muka bagian kiri, ini baju belakang, dan juga ini jenggot belakang itu, baju yang ketutupan jenggot. Ini cukup sulit pada saat pewarnaannya, sehingga masih belum terwarnai semua gitu. Tetapi ini sudah cukup bagus, gitu. Sudah cukup ada pewarnaan. Kemudian selanjutnya di sini juga terdapat latar. Nah ini latar sebelumnya kita yang belum diperbaiki dan juga belum dimodifikasi terlebih lanjut gitu. Nah di sini saya menggunakan geometry nodes. Nah ini seperti ini untuk geometry nodesnya, yang dimana di sini saya membagi gitu, ada 3. Yang pertama ada latar menggunakan join, ini menggunakan join. Kemudian ada bukit menggunakan join. Kemudian di sini gunung menggunakan join. Nah buat yang gunung sendiri ini tuh ada beberapa gunung juga. Ini tuh gunung yang sama menggunakan cone. Namun kan tetapi bedanya terdapat perbedaan pada scaling. Nah ini setiap gunung scalingnya ada yang sama, ada yang beda. Terus dari translasi juga udah pasti yang menjadi titik utama perbedaan itu pada translasi, dikarenakan pada translasi ini yaitu merupakan tempat peletakannya sebuah gunung tersebut. Nah untuk scale-nya, nah ini yaitu kepipihan sebuah gunung, ketinggian dan juga ukuran si gunung tersebut itu cenderung mengerucut atau cenderung pipih. Nah seperti itu scaling seperti itu. Rotation juga dipakai sedikit gitu, ada yang miring ke kiri, ada yang miring ke kanan untuk si gunungnya sendiri. Nah di sini sebelumnya gunungnya cuman ada 6, 7, 8, 9, ada 9 gunung berarti. Ini sebelumnya ada 9 gunung. Kemudian di sini juga ada bukit. Nah si bukit ini juga sama halnya seperti gunung gitu. Di sini menggunakan subdivision yang awalnya kan icosphere. Icosphere itu bentuknya nggak yang bulat. Kemudian menggunakan subdivision jadi terpecah-pecah sehingga hampir menyerupai ke lingkaran gitu. Seperti itu.
Kemudian sama di sini juga yang membuat menjadi perbedaan itu pada translation dan juga scale gitu. Untuk translation sendiri menentukan posisi di mana ia terletak, dan juga untuk scale itu ukuran besar lebar, ketinggian maupun seperti itu gitu untuk scaling. Baik, selanjutnya pada latar. Nah, dari latar ini yang menjadi seperti titik utama apa ya? Ya seperti penggagas pondasi. Nah, di sini awalnya itu banyak gitu buat si latar sendiri awalnya tertutup seperti ini. Sebentar. Nah, awalnya untuk si latar sendiri ada atas, bawah, kiri, terus kanan. Nah, untuk si latar sendiri pada awalnya tertutup. Nah, seperti ini. Dikarenakan rancangan awalnya pada saat cahaya lightning masuk di samping kiri, kanan, belakang, atas, bawah itu memiliki tekstur yang dimana untuk mendukung pada saat pembuatan skin per skin. Namun akan tetapi hal tersebut tidak jadi, sehingga pada hasil finalnya itu tidak digunakan si kiri, kanan, atas, dan juga belakang. Yang digunakan hanya pondasi bawah. Nah, cara menanggulangi dan juga mengganti hal tersebut, nah ini ada di versi yang sudah ditexturing. Jadi untuk si gunungnya ditambah. Di sini gunungnya tuh nambah 3, nambah 4. Jadi yang awalnya 9 ada 13. Nah, 15. Nambah 9, 10, 11, 12, 13, 14, nambah 5 berarti, nambah 5. Nambah 6 si gunungnya. Nah, terus di sini juga buat si bukitnya tetap, cuman bedanya di sini si pondasinya itu cukup menggunakan satu. Jadi yang kiri kanan atas belakang itu, nah belakang nggak pakai, langsung langsung gunung aja. Nah, jadi ini cuma satu tuh yang kepakainya. Nah, seperti itu. Kemudian hanya saja bedanya nilai Z-nya dinaikin jadi 22. Awalnya ini 20 sih nilai Z-nya. Nah, sehingga ini agar pewarnaannya lebih rapih gitu, alasannya Z-nya dinaikin. Terus kemudian di sini juga ditambahin awan. Nah, ini awan tuh ditambahinnya sama jihan. Nah, seperti itu. Di sini sudah menggunakan lightning juga. Lightningnya itu mengarah menyorot ke kiri dan kanan gitu. Ke kiri pojok dan juga ke kanan bawah, kanan sisi dan kanan sisi. Di sini juga sudah diberi pewarnaan. Nah, di sini set material. Ini pewarnaannya. Dikarenakan kalau misalkan mengeluarkan manual itu nggak bisa kalau pakai geometry tools. Sehingga di sini harus menggunakan material gitu. Seperti itu. Nah, untuk si warna dari warna dari si bukit ini si latar yang bawah, di paling bawah itu disamakan dengan yang warna bukit gitu. Kemudian yang buat yang si gunung sendiri ini nah warna gunung ini misah gitu, berbeda. Nah, buat si awan itu sudah ada teksturnya gitu, seperti itu. Kemudian selanjutnya masuk ke sini. Nah, di sini sudah versi finalnya. Ini juga sama halnya, terus untuk objeknya juga sudah dimasukkan ke sini. Nah, di sini juga sudah ada skin per skin. Nah, ini skin 1. Jadi di dalam ini tuh ada 26 skin. Nah, tata peletakan kamera dan objeknya itu dibuat sama Jihan. Terus di sini juga nanti ditambahin gunungan. Nah, kayak gitu. Buat scalingnya juga ini pakai scale 1:1000 kok nggak salah kemarin tuh. Nah, seperti itu. Perkenalkan, nama saya Fahri Rizan Muzaki dari kelompok 4. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil kerjaan kami, atau saya lebih tepatnya. Nah, lalu pada pengonsepan awal kali ini, kami mengambil sebuah inspirasi dari film kartun CN atau Cartoon Network, yaitu Adventure Time, dan bertemakan fantasi. Kemudian objek utama yang tersedia itu terdapat dua aspek, yaitu karakter dan objek latar tempat. Karakter yang kami gunakan pada kali ini yaitu Finn, Jake, dan Ice King. Lalu untuk latar tempatnya yaitu Ice Kingdom, yang dimana pada latar ini merupakan sebuah ruang lingkup besar yang terbuka atau berada di alam. Lalu selanjutnya terdapat objek pendukung, yaitu sebuah objek gunungan wayang, dan bisa juga dikatakan menjadi objek senjata. Nah, untuk alur ceritanya, di sini Finn dan Jake itu sebuah sahabat yang diceritakan bersahabat, menyadari bahwa pedang kuno yang berbahaya telah dicuri. Mereka berasumsi bahwa Ice King yang mencurinya, yang berencana menggunakan pedang itu untuk menjadi raja terkuat di Land of Oo. Meski awalnya mengklaim hanya meminjam untuk hal sepele, seperti membuat smoothie atau seperti ice cream atau milkshake, Ice King akhirnya mengakui bahwa dia tergoda oleh kekuatan pedang tersebut. Setelah diperingatkan tentang bahaya besar yang bisa ditimbulkan, Ice King dengan enggan mengembalikan pedang itu. Finn dan Jake kembali ke Treefort, sementara Ice King ngomel tentang kehilangan senjata magisnya. Di sini saya mengerjakan yang pertama membuat karakter Finn-nya itu sendiri. Saya menggunakannya di Blender. Finn-nya itu sendiri saya membuat menjadi satu persatu
Yaitu yang pertama, untuk untuk kepalanya untuk kepalanya untuk badannya terlebih dahulu menggunakan cube, lalu saya menggunakan apa ya, yang ini dan dapat terbentuk, kepalanya. Lalu ininya juga menggunakan wireframe dan lain-lain. Lalu selanjutnya saya menggunakan spear untuk menambahkan wajahnya di dalam bolongan di kepalanya yang digunakan yang setelah di-delete faces. Lalu saya menambahkan matanya menggunakan spear, menambahkan alis menggunakan plane, dan mouth-nya spear juga sama. Dan untuk tangannya itu terbuat dari kakinya terlebih dahulu. Kakinya terlebih dahulu yang menggunakan silinder dan menggunakan mirror. Lalu setelah udah jadi dari kakinya itu sendiri, saya pindahkan atau duplikat ke atas untuk digunakan menjadi tangannya. Dan saya hanya memperbaiki bagian-bagian sininya dan juga jari dan menambahkan jarinya. Dan untuk yang di blend-nya, yang di tekstur seperti ini. Mungkin pada video ada perbedaan warna karena mungkin ada belum diganti saja di sininya. Ya kira-kira seperti ini. Saya menambahkan menggunakan shade material. Dan seperti ini. Kepalanya putih, mukanya krem, mata dan alisnya warna hitam, mulutnya warna merah, badannya berwarna biru muda, kakinya juga biru muda. Lalu, oh dan tadi kelewat ada ini seperti kaos kakinya mungkin menggunakan torus. Ini silinder sama. Ini berwarna krem, ini warna hitam. Lalu sebelumnya saya mengerjakan sebuah environment, tapi sebentar. Nah, wih, dulu saya membuat environment juga, tetapi tidak jadi digunakan karena mungkin terlalu simpel. Saya menggunakan geometry node di sini. Terdiri dari lower ground dan upper ground. Sebelumnya sudah ada tree-nya juga, tapi saya sudah hapus-hapus. Mungkin tidak usah dihitung karena tidak masuk juga ke hasil akhirnya. Berikut geometry node-nya seperti ini. Saya menggunakan collection info, random value, distribute points on faces, instance on point, join geometry, group output. Dan seperti itu. Selanjutnya, saya membuat voice over untuk animasinya. Mungkin hanya tentang percakapannya saja. Saya membuat teks untuk tiga tokoh tersebut, dan menggunakan voice over yang berada di Google itu menggunakan VQ. Ada teksnya juga, ada di, ya mungkin langsung aja di sini. Ini terdiri dari satu persatu. I'm Jedi's King stole the ancient eyesore from the tree fort. We need to get it back before something bad happens. Itu suara dari pin. Sebentar. Nah, untuk suara pinnya itu ada di sini. Pin. Nah, Pin the Human Adventure Time. Untuk suara selanjutnya Yeah, because a magical story that has Ice King sounds like a fantastic idea. itu ada suara Jake. Jake-nya itu ada di sini. Nah, di sini ada. Dan untuk Ice King-nya itu sendiri mungkin terdengar kurang mirip karena saya sudah mencari tidak ada Ice King di VQ dan web-web lainnya atau aplikasi-aplikasi voice changer lainnya. Jadi saya mencari nama pemeran atau nama voice actor dari Ice King-nya. Ice King voice actor. Itu Tom Kenny. Jadi saya menggunakan Tom Kenny di sini. Dan memang dari ciri khas dari seorang Ice King itu memiliki suara yang berat. Saya pernah searching karakteristik suara dari Ice King. Nah, saya lupa. Oke, yang penting suaranya tuh agak berat. Jadi saya menggunakan Tom Kenny di sini. Ini ada contoh ininya. Sebuah eh, dialognya yang dimiliki oleh Tom Kenny. Lalu setelah mengurutkan voice aktornya, saya menyatu-nyatukan dalam ini tadi yang ini yang MP3-nya yang musiknya saja.
Ini setelah disatukan saya mencoba. Mungkin sepertinya belum apa ya? Saya mengerjakan hanya untuk menyatu-nyatukan saja. Mungkin sudah ditambahkan oleh Dio. Oh, kayaknya belum sih. I'm Jedi King stole the Ancient Eye Sword from the 3-4. We need to get it back before something bad happens. Saya mengedit ini semua sepertinya. Saya sudah sampai menambahkan subtitle terakhir. Sini sudah beres ditambah subtitle. Yeah, because a magical story that has Vice King sounds like a fantastic idea. Kita coba buatkan saja. Only because I like you guys. It's not like I wanted a cool magic sword anyway. Thanks, Ice King. Next time, us first, alright? I'm Jedi King. Mungkin ada ininya. Sambil mengedit saja di sini. Ininya. Saya menggunakan subtitle, menggunakan CapCut sendiri sudah ada template untuk mengatur ininya, mengatur subtitlenya sendiri ada di sebelah sini. Ada munculkan keterangan otomatis ataupun manual. Jadi saya menggunakan Blender, aplikasi yang saya gunakan itu Blender, lalu CapCut, lalu menggunakan juga VQ untuk voice actornya, voice changernya, dan juga ya cukup itu saja. Sebelumnya saya ingin membuat fin-nya bergerak, tetapi yang keluhan saya setelah dibuat riggingnya itu sendiri sepertinya mungkin karena objeknya tidak menjadi satu, ini terpisah-pisah, jadi riggingnya tidak berhasil. Jadi sepertinya sudah tidak bisa digerakkan. Itu masih bisa ya? Oh, masih bisa. Ya, tangannya tidak ikut. Jadi kita hanya menggunakan animasi saja. Ya, seperti ini saja. Masih ada kesalahan. Mungkin saya masih belum mengerti cara menggunakan atau cara merigging. Jadi saya tidak menggunakan animasi dan sebelumnya seperti ini tangannya dan akhirnya saya menurunkan tangannya saja. Jadi seperti sebelumnya. Tekstur. Nah, dikebawahkan. Oh, ini ada sebenarnya di sini. Mungkin cukup dari saya. Eh, Kesimpulannya saya mengerjakan objek fin, lalu merigging objek fin tetapi tidak jadi, lalu membuat environment juga menggunakan geometry nodes, tapi tidak digunakan karena memang mungkin ada miskomunikasi atau ya mungkin bisa saja ditambahkan tetapi tidak jadi ditambahkan. Lalu membuat voice actor, voice changer, dan menyusun untuk suara voice changernya dan scene yang sudah kita render. Perkenalkan, nama saya Jihan Humaira dengan NIM 231511079 dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan terkait referensi yang nantinya akan dijadikan sebagai sumber inspirasi untuk desain model 3D kelompok saya. Nah, pertama, tema yang kami ambil yaitu The Adventure Time. Lalu karakter yang dipakai pada desain 3D kali ini yaitu pertama ada objek karakter Finn dari Adventure Time. Lalu ada karakter Jack dari Adventure Time. Lalu di sini ada karakter Ice King dari Adventure Time. Lalu sebagai aksen tambahan di sini kami menambahkan objek wayangan sebagai nantinya senjata yang mereka gunakan untuk ada di alur ceritanya. Nah, lalu untuk latar tempatnya, kami awalnya memiliki beberapa referensi terkait latar tempat yang akan digunakan pada desain 3D kali ini. Namun pada akhirnya kami memutuskan untuk menggunakan latar Ice Kingdom dari Adventure Time. Ice Kingdom ini merupakan kerajaan dari karakter Ice King. Baik, lalu selanjutnya di sini ada pembagian tugas untuk setiap anggota kelompoknya. Untuk saya sendiri, saya mendapatkan tugas untuk mengerjakan karakter Jake, lalu membuat objek wayangan serta membuat cloud atau awan. Nah, di sini untuk membuat objek gunungan wayangnya, saya mencari dahulu foto objek dari gunungan wayang di internet. Nah, kemudian setelah mendapatkan fotonya, di sini saya hanya menggunakan foto yang menampilkan front view-nya saja. Nah, lalu saya mengubah background dari aplikasi Desrindy-nya menggunakan foto dari gunungan wayang tersebut. Nah, lalu saya mendesain satu persatu menggunakan notes-notes ini untuk mendapatkan hasil gunungan wayang yang seperti ini. Nah, di sini untuk mempermudah
pengerjaan saya dan mempercepat pengerjaannya, saya membuat saya membuat satu sisi dari gunungan wayangnya terlebih dahulu. Lalu kemudian saya memilih misalkan saya ngeblok satu objek, satu bentuk di sini, lalu saya menduplikatnya. Saya mengkopinya, lalu nanti saya nanti saya mempastenya seperti ini. Nah, setelah itu nanti dapat dilakukan edge flip untuk menduplikat di sisi yang satunya seperti itu. Jika sudah selesai diduplikat semuanya di yang sisi ini, maka hasilnya akan menjadi seperti ini, hasil dari gunungannya. Jika dilihat secara view secara rotationnya, maka gunungannya akan tertampil seperti ini. Selanjutnya, setelah saya selesai membuat desain karakter Jake di Dash 3D, saya mengekspornya menjadi OBJ. Lalu pada aplikasi Blender, saya mengimport file yang telah dijadikan OBJ tersebut di aplikasi Blender ini. Kemudian saya memberikan warna untuk karakter Jake ini dengan cara pertama masuk ke edit mode. Lalu di sini kita masuk ke bagian material. Lalu untuk memberi warna pada karakter Jake ini, kita harus menambahkan material baru. Lalu nanti di sini kita beri nama materialnya apa. Contohnya seperti ini. Misalkan saya menambah material baru dan memberi nama materialnya kuning. Lalu di sini saya pada bagian surface-nya, saya memilih base color-nya pada palet warna ini. Saya memilih warna yang sesuai dengan karakter Jake pada filmnya. Lalu setelah itu, sini kita pilih select, atau bisa juga dengan memencet tombol C pada keyboard, lalu memilih select seperti ini, menekan tombolnya, menekan pada permukaan nodes di karakter Jake ini. Lalu jika sudah, kita bisa mengklik kanan, lalu memilih material yang akan menjadi warna dari nodes yang sudah dipilih. Contohnya di sini saya memilih kuning. Lalu setelah itu jika sudah di-select, kita dapat mengklik assign pada bagian ini. Nah, setelah itu maka nodes yang sudah dipilih tadi akan memunculkan akan menjadi warna kuning seperti ini. Begitupun pada bagian-bagian lainnya, seperti pada bagian mata yang terdapat warna putih dan warna hitam, lalu pada bagian mulut serta bagian hidung. Cara mengaplikasikannya sama seperti tadi. Nah, jika sudah selesai diwarnai, kita bisa masuk ke object mode untuk melihat hasil pewarnanya. Nah, jika sudah seperti ini, kita dapat melakukan save pada file ini, lalu mengekspornya sebagai obj, file.obj, untuk agar nanti pada file environment dapat diimpor. Lalu pada file gunungan yang sudah dibuat di Dash 3D seperti karakter Jake sebelumnya, saya harus mengekspor bentuk filenya menjadi .obj. Lalu kemudian pada aplikasi Blender ini, saya harus mengimport file yang sudah dijadikan obj tadi. Lalu untuk memberi warna seperti ini, saya harus masuk ke bagian material, lalu menambahkan new add material seperti ini, add material slot, nanti akan muncul new seperti ini. Nah, misalkan saya memberi nama material.001, lalu pada bagian surface-nya, nanti saya pilih bagian base color. Untuk di palet warna ini, saya menentukan warna apa yang akan saya pilih untuk diberikan pada gunungan wayang ini. Nah, lalu kemudian cara untuk memberi warnanya, kita masuk ke bagian edit mode, lalu kita dapat menekan tombol C pada keyboard untuk mengselect nodes yang akan kita warnai. Contohnya seperti ini. Misalkan kita memilih semuanya, karena pada gunungan wayang ini hanya diberikan satu warna yang sama pada satu objeknya. Nah, jika sudah terpilih semua seperti ini, kita dapat mengklik kanan, kemudian ke bagian material ini kita dapat memilih bagian assign untuk menerapkan warna kepada bagian yang sudah dipilih tadi. Lalu jika sudah begitu, kita dapat masuk ke bagian object mode untuk melihat hasil yang sudah diwarnai tadi. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Sini saya mewarnai gunungannya dengan warna coklat tua. Nah, lalu untuk dapat mengimport file gunungan ini ke dalam environment-nya, nanti kita harus mengekspor file gunungan ini menjadi obj lagi agar dapat diimport pada file environment.
Ya, selanjutnya di sini saya membuat clouds atau awan sebagai aksen tambahan untuk di environment-nya nanti. Saya membuat cloud di aplikasi Blender. Nah, cara untuk membuat cloud ini sendiri yaitu pertama-tama kita harus menambahkan metaball yang berbentuk bola. Nah, kemudian jika sudah ditambahkan, kita dapat mengatur ukuran serta posisi dari metaballnya. Jika sudah ukurannya sudah diatur dan posisinya sudah diatur, kita dapat menduplikat metaball tadi lalu mengatur kembali ukuran serta posisinya. Kita harus menduplikat sebanyak yang kita perlu sehingga menyerupai bentuk awan. Lalu jika kita sudah mengatur dan menduplikat metaball secara front view, kita pindah ke side view-nya. Lalu di side view ini kita harus menduplikat kembali metaball yang sudah dibentuk tadi, lalu mengatur kembali ukuran serta posisinya agar awan yang dibuat lebih bervolume dan lebih menyerupai bentuk awan di realitanya. Kemudian jika sudah jika sudah selesai dibuat awannya, kita dapat menambahkan volume, dan di sini kita harus memilih yang empty volume. Kemudian pada volume nanti kita masuk ke modifier. Jika sudah dipilih empty volume, kita masuk ke modifier, lalu nanti kita harus memilih add modifier. Nah, yang pertama kita memilih yang mesh to volume. Nah, pada mesh to volume ini nanti kita memilih objeknya, yaitu embol 15 ini. Jadi setelah itu, nah kemudian jika sudah ditambahkan volume yang mesh to volume, nah di sini pada bagian objeknya nanti kita pilih yang metaball 15 sebagai objek yang dipilih untuk mendapatkan volume. Lalu kemudian kita add modifier lagi, nanti kita pilih yang bagian volume display. Lalu pada volume display ini kita menambahkan tekstur. Nah di sini kita memilih yang teksturnya. Nanti jika sudah di add volume displays-nya, kita dapat add new di sininya. Nanti add new volume diberi nama seperti misalkan ini tekstur. Nah, kemudian nanti kita pada bagian tekstur nanti kita memilih yang type clouds. Nah, seperti ini. Jika sudah, maka nanti hasil pembuatan awannya akan menjadi seperti ini. Tampilannya akan menjadi seperti ini setelah dilakukan volume dan volume displays. Oke, baik, selanjutnya untuk di environment, saya menambahkan cloud atau awan yang sudah saya buat dengan cara mengimport file awan yang telah dijadikan berbentuk file.obj. Kemudian saya mengatur posisi dan jumlah awan yang dibutuhkan serta ukurannya pada environment ini. Lalu saya juga mengatur posisi dari karakter-karakter yang sudah dibuat. Nah, jadi saya mengatur posisi karakternya disesuaikan dengan alur cerita yang telah dibuat agar posisi ketika diedit untuk animasinya sudah sesuai. Nah, di sini saya membuat scene per scene untuk pengaturan kameranya. Di sini total saya sudah membuat ada 26 scene untuk animasi di desain 3D ini, dimana setiap scene-nya memiliki posisi kamera yang berbeda yang disesuaikan dengan kebutuhan alur cerita. Nah, cara mengatur kameranya, di sini saya pertama-tama saya menambahkan kamera, kemudian pada bagian view, dan ini di sini pilih kamera. Di sini nanti kita harus membuat kameranya sebagai aktif kamera. Kemudian untuk mengatur posisi kameranya kita menggunakan navigation, dan saya di sini menggunakan walk navigation, di mana untuk mengatur kameranya saya dapat menekan tombol W pada keyboard untuk di mana mengatur posisi kamera lebih mendekati objek. Kemudian menekan tombol A pada keyboard untuk menggeser kamera ke arah kiri, lalu tombol D pada keyboard untuk menggeser kamera ke arah kanan, tombol S pada keyboard untuk memposisikan kamera menjauhi objek, lalu tombol Q pada keyboard untuk memposisikan kamera turun ke bawah, dan tombol I pada keyboard untuk menaikkan posisi kamera ke atas. Nah, di sini saya mengatur posisi kamera satu persatu dari scene 1 hingga scene 26. Nah, nanti setelah selesai scene-scene yang dibuat dan kameranya telah selesai diatur, kita dapat merender scene per scene yang telah dibuat. Nanti setelah scene per scene-nya selesai dirender dan di-save hasil renderingnya, kita dapat melakukan animasi kita dapat mengedit hasil renderingnya dan melakukan animasi, di mana di situ kita menggabungkan semua hasil scene yang telah dibuat, lalu menambahkan background serta voice over dari setiap karakter yang telah kami buat.